Dari Gereja Gagala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi. Maksud saya Voice of Life, Bincang Pagi Voice of Life ya. Di edisi 29 Oktober 2020, long weekend. Kekasih Tuhan, mungkin Anda juga sedang berlibur bersama dengan keluarga. Sempatkan juga untuk menyimak perbincangan kami. Anda bisa mencatat, ikut terlibat juga dalam perbincangan ini. Bapak Doni Tatimu siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biar tetap semangat, tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Enggak liburan? Enggak. Ya kayak dulu bilang, kerasa memang udah liburan. Tiap hari liburan. Every day is holiday ya. Anak-anak saya sekolahnya lewat Zoom. Ngomongnya liburan panjang tetap. Iya. Oke. Pagi hari ini Pak Doni ingin berbagi dengan kekasih Tuhan tentang managing konflik. Ini hal yang banyak terjadi hari-hari ini. Karena itu tadi liburan terlalu panjang. Oh iya? Liburan terlalu panjang tuh nggak ada pemasukan. Betul. Silakan Pak Doni. Ya, kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya bahwa hari demi hari ini kami lalui, terutama kami makin sadar bahwa semua karena kasih karunia anugerah pemeliharaan Tuhan saja. Dan kembali lagi pada pagi hari ini kami mengucap syukur sekali lagi buat apa yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi itu biarlah mengalir dan kami bisa mengalami terus menerus, sebab kemurahan-Mu sungguh lebih daripada hidup. Biarlah pembahasan hari ini bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi biarlah dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, terutama hamba-Mu yang membagikan. Memberkati kami semua frekuensi, semua siaran yang ada, semua peralatan, terutama hati kami, biarlah menjadi hati yang lembut untuk menerima taburan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, hari ini saya mencoba untuk membagikan sedikit berbeda sebenarnya dari pembahasan-pembahasan yang lalu, tema yang lalu tentang konflik. Konflik berkonotasi negatif memang, tetapi tidak semua, tentu saja semua orang tidak mau ada konflik. Tetapi sekalipun konflik dapat berkonotasi negatif, tetapi konflik tidak harus menjadi sesuatu yang negatif. Sekali lagi ya, saya tahu bahwa konflik, saya sendiri nggak suka konflik. Konflik adalah sesuatu yang sangat berkonotasi negatif karena itu memakan semua emosi kita, pemikiran kita, semua keberadaan kita. Tetapi saya mempelajari bahwa konflik sekalipun berkonotasi negatif, tetapi konflik tidak harus menjadi sesuatu yang negatif. Tentu saja konflik dapat menjadi sesuatu yang negatif ketika cara resolving konflik atau cara menyelesaikan konflik itu menjadi sesuatu yang negatif. Tetapi ketika cara menyelesaikan konflik itu positif, maka konflik itu sendiri dapat menjadi sebuah yang positif bagi kita. Larry Crabb, kalau saya tidak salah, pernah mengatakan bahwa tanda kedewasaan rohani dalam hidup seseorang itu bukan karena dia tidak punya konflik dalam hidupnya. Jadi orang yang dewasa rohani bukan orang yang tidak pernah mengalami konflik, tetapi dia berkata tanda kedewasaan rohani dalam hidup seseorang dilihat dari caranya atau sikapnya dalam menyelesaikan sebuah konflik. Jadi ini yang saya percaya, bahwa konflik itu nomor satu adalah membangun sebuah sikap, membangun sebuah attitude orang, membangun sebuah karakter orang. Disitulah kita diasah sebenarnya. Disitulah kita melihat kekurangan-kekurangan karakter kita, karakter flows kita, kekurangan-kekurangan apa? Apakah saya orang yang mudah terpancing oleh emosi atau tidak? Apakah saya seorang pemarah, seorang yang driven by soul, yang didorong oleh jiwa kita, atau menjadi orang yang bisa mengingat kembali kebenaran firman Tuhan, kembali lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada dua cara penyelesaian konflik yang menurut saya negatif. Ada dua cara penyelesaian konflik yang menurut saya itu negatif. Konflik menjadi negatif ketika cara penyelesaian konflik menjadi negatif juga. Nomor satu, cara penyelesaian konflik yang negatif adalah agresif. Aggressively resolving conflict.
Jadi kita secara agresif mau menyelesaikan sebuah konflik. Biasanya kita dengan nada yang lebih tinggi, emosi yang lebih kencang, kemudian mencoba sebenarnya mengalahkan atau mengintimidasi orang yang berkonflik dengan kita. Ya, kalau Anda teriak lebih keras, Anda bicara lebih kasar, kemudian lawan konflik Anda juga menjadi nunduk. Tetapi seringkali lawan konflik kemudian tidak mau kalah, sehingga terjadilah kekerasan sebenarnya. Jadi buat saya, konflik ketika coba diselesaikan secara aggressively resolving konflik, maka konflik itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Cara penyelesaian konflik kedua yang negatif menurut saya adalah avoiding resolving conflict. Mencoba untuk mencoba untuk menghindari penyelesaian konflik. Berharap bahwa waktu akan menyelesaikan itu saja. Berharap bahwa dia akan berubah dengan begitu saja. Berharap bahwa semua akan menjadi baik dengan berjalannya waktu. Saya adalah orang yang cukup inferior. Kalau buat saya adalah orang yang sangat inferior. Dan bagi saya ada hal-hal di mana saya memang sengaja menghindari. Dengan pemikiran bahwa itu sesuatu yang kecil, tidak perlu dibesarkan. Tetapi ada sesuatu yang mendasar, yang mau tidak mau kita tidak boleh menghindar. Justru ketika kita menghindar menyelesaikan sebuah persoalan, maka persoalan itu bukannya menjadi makin selesai, tetapi persoalan itu justru semakin besar. Jangan pernah takut untuk berhadapan dengan sebuah konflik. Kalau Tuhan Yesus itu tidak mau ada sebuah konflik, dia tidak akan pernah jadi manusia untuk menebus dosa Anda dan saya. Sebab menjadi manusia di muka bumi, menebus dosa Anda dan saya, dia pasti tahu bahwa dia akan mengalami konflik demi konflik dan demi konflik. Justru jalan ke salib adalah jalan yang dilalui melalui sebuah konflik. Konflik dengan orang beragama, konflik dengan ahli Farisi, ahli Taurat. Jadi dia bukan orang yang mengavoid konflik. Salah satu contoh yang paling buruk dari avoiding konflik, mencoba menghindari menyelesaikan sebuah konflik, avoiding resolving konflik, adalah contoh tentang Daud. Anda mungkin pernah tahu cerita bahwa ada Daud karena punya beberapa istri, masing-masing istri punya anak-anak dari keturunan Daud. Daud punya anak yang bernama Amnon. Satu sisi dia juga punya anak lain dari istri yang lain yang bernama Absalom dan Tamar. Anda tahu bahwa Amnon, jadi saudara tiri mereka ini, Amnon anak Daud dari istri yang satunya, jatuh cinta dengan Tamar. Sampai saking jatuh cintanya dia jatuh sakit. Jadi jatuh cinta, jatuh sakit. Dan sebab dia tidak bisa merasa memiliki Tamar, sebab saudara tiri. Kemudian dia mendengarkan nasihat yang salah dari temannya, dan temannya berkata, gampang, kalau kamu mau memiliki Tamar ya perkosa saja. Kasar cerita begitu. Akhirnya Amnon karena sudah kebelet melakukan apa yang dinasihatkan oleh temannya, memperkosa Tamar dengan segala trik yang ada. Absalom ketika mengetahui hal itu, Absalom menjadi dendam kepada Amnon. Tetapi luar biasanya adalah Absalom menekan emosi dendamnya dan mencoba membiarkan semuanya seakan-akan tidak ada apa-apa. Selama 10 tahun kalau saya tidak salah, Absalom membiarkan Amnon merasa bahwa Absalom tidak dendam dengan dia atas peristiwa Tamar. Singkat cerita, satu kali Absalom mengundang Amnon untuk datang di pesta rumahnya, dan ketika Amnon datang, Absalom membunuh Amnon karena dendamnya kepada Tamar. Dan ketika itu terjadi, Absalom tahu dia akan dibenci, dimarahi oleh sang ayah Daud, dia melarikan diri. Nah, Anda lihat, dalam kasus antara Amnon dan Tamar, Daud tidak pernah resolving konflik, menyelesaikan konflik yang ada. Jadi Daud itu dalam peristiwa keluarganya selalu avoiding resolving konflik. Juga peristiwa ketika Absalom membunuh Amnon. Dalam singkat cerita, Daud tidak mencari Absalom. Jadi kembali lagi kita menemukan bahwa Daud avoiding resolving konflik, menghindari untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sampai satu kali Absalom datang minta maaf kepada sang bapak. Daud menerima permintaan maaf Absalom, tetapi tidak pernah mengungkit apa-apa, bahkan tidak pernah menyapa Absalom.
Sehingga kembali lagi kita menemukan bahwa Daud itu selalu menghindari, avoiding resolving conflict, menghindari penyelesaian sebuah konflik. Singkat cerita, disitulah muncul sebuah rasa memberontak Absalom, dan terjadilah pemberontakan Absalom terhadap Daud. Anak memberontak terhadap ayah. Dari mana itu semua? Avoiding resolving conflict. Daud selalu mencoba untuk menghindari menyelesaikan sebuah konflik yang ada di dalam rumah tangganya. Anda berpikir kalau Anda menghindari menyelesaikan sebuah konflik, Anda menyelamatkan semua orang. Tetapi kenyataannya hasil dari avoiding resolving conflict, menghindari penyelesaian sebuah konflik, justru membunuh semua orang. Amnon mati, Tamar diperkosa, tercemarkan, Absalom juga mati. Pemberontakan terjadi, banyak orang yang mati karena berdiri pada dua pihak yang berseberangan. Jadi Anda lihat selalu dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan tujuan terjadi penyelesaian sebuah konflik, Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, itu bicara tentang menyelesaikan sebuah konflik. Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 15 sampai 20 sebenarnya bicara tentang bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat, resolving conflict. Dan kalau Anda lihat ayat 15, tujuan mengapa seseorang berusaha untuk untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perhatikan ayat 15. Ini permulaannya, dia berkata, apabila saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tujuan kenapa seseorang meresolve sebuah konflik, menyelesaikan sebuah masalah, adalah justru untuk menyelamatkan orang itu, mendapatkannya kembali. Matius 18 ayat 15 sampai 20 kan berbicara soal menyelesaikan sebuah konflik. Tapi kalau Anda mundur beberapa ayat ke atas, Matius 18 ayat 12 sampai 14, jadi persis sebelum Yesus memberi perumpamaan tentang menyelesaikan sebuah konflik. Matius 18 ayat 12 sampai 14, perhatikan, dia bicara tentang domba yang terhilang. Dan seseorang gembala mencari satu domba yang terhilang. Jadi tujuan penyelesaian konflik itu adalah menyelamatkan yang terhilang. Itu yang dipikirkan oleh Daud. Dia mencoba menghindari penyelesaian konflik dengan harapan bahwa dia menyelamatkan Absalom, dia akan menyelamatkan Tamar, dia akan menyelamatkan Amnon. Tetapi justru menghindari penyelesaian sebuah konflik yang penting harus diselesaikan, itu justru membunuh semua orang, tidak menyelamatkan orang. Makanya saya berkata, Yesus datang tidak pernah takut dengan konflik. Ketika dia akan menyelamatkan orang, dia tahu dia akan mengalami sebuah konflik. Oleh sebab itu, Anda harus punya mental yang ketiga, bagaimana menyelesaikan sebuah konflik. Bukan secara agresif, bukan secara penghindaran, avoid. Tetapi yang ketiga, bahwa konflik itu harus di-manage. Menurut saya, konflik itu harus di-manage. Dan inilah yang membuat konflik menjadi positif ketika kita bisa memanage konflik itu sendiri. Sebenarnya yang di-manage bukan konfliknya, tetapi yang perlu di-manage adalah orangnya, orang yang berkonflik. Sebenarnya penyelesaian dari sebuah konflik bukan terletak bagaimana cara saya menyelesaikan konflik tersebut, tetapi sebenarnya kunci penyelesaian sebuah konflik terletak pada orang yang berkonflik. Maukah mereka benar-benar melakukan sebuah perdamaian? Tadi yang dikatakan oleh Matius 18 ayat 15, Matius 18 ayat 12 sampai 14, bagaimana kita bisa menyelamatkan, bukan mengali keuntungan diri sendiri,
tetapi bagaimana, bukan untuk mencapai keselamatan saya sendiri, tetapi bagaimana dua-duanya bisa bertemu, bisa berdamai, dan dua-duanya bisa diselamatkan dari sebuah pertikaian yang akan menghancurkan. Jadi yang perlu di manage buat saya bukan how to-nya, bagaimananya, tetapi yang perlu di manage adalah who, siapa yang berkonflik hari itu. Menariknya dalam Efesus 4 ayat 15, Paulus bicara soal konflik secara, walaupun tidak secara harafiah, tetapi dalam Efesus 4:15 Paulus bicara tentang tujuan sebenarnya. Ayat 15 dia berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kebenaran dalam kasih. Jadi konflik harus diselesaikan dengan dua prinsip utama, kebenaran dan kasih. Kasih bicara tentang rekonsiliasi. Jadi tujuan utama kita berkonflik, menyelesaikan sebuah konflik adalah untuk berrekonsiliasi. Tetapi konfrontasi yang dilakukan itu harus berdasarkan tujuan ini, rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi itu harus ada di dalam kebenaran. Nah, truth and love. Inilah prinsip utama untuk menyelesaikan sebuah konflik. Kebenaran dalam kasih. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tadi saya katakan bahwa orangnya sebenarnya yang harus di-manage, bukan caranya. Sebab dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3 Anda akan menemukan bahwa Paulus kemudian bicara tentang bagaimana menjadi orang yang bersedia menyelesaikan sebuah konflik dalam kebenaran, dalam kasih. Truth and love. Dalam kebenaran, in truth and love. Dalam kebenaran dan kasih. Jadi tidak mengabaikan kebenaran, harus ada kebenaran. Konflik itu harus menyatakan kebenaran. Tetapi kebenaran kemudian tidak menjadi kukuh begitu saja dan menghilangkan sisi kasih. Ingat bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan yang berkonflik. Sejak dari semula Matius 8 jelas sekali adalah untuk menyelamatkan mereka yang berkonflik, menyelamatkan mereka yang terhilang. Makanya Paulus sempat berkata, kalau semuanya itu tergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Usahakanlah perdamaian. Jadi yang paling penting adalah tergantung kepada siapa? Kita. Dia berkata, kalau itu tergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian. Jadi yang penting dilakukan adalah bukan tentang bagaimana sebenarnya, tetapi yang penting dilakukan adalah menjadi orang yang bersedia untuk menyelesaikan sebuah konflik. Thomas A. Kempis, jadi bapak rohani dulu, pernah bilang begini, ada banyak orang menginginkan perdamaian, tetapi tidak banyak orang bersedia menjadi pribadi yang membawa damai. Setuju saya. Ada banyak orang mau perdamaian, kita mau perdamaian Pak, tetapi tidak banyak orang mau menjadi pribadi yang membawa damai. Persoalannya bukan pada how to-nya. Thomas A. Kempis berkata, itu tergantung pribadinya. Maukah engkau menjadi pribadi yang membawa damai? Makanya tadi dari awal saya berkata bahwa tujuan kita menyelesaikan sebuah konflik itu justru menjadi positif ketika kita dibentuk karakternya. Nah, karakter bagaimana yang bisa membawa perdamaian? Efesus 4 ayat 1 sampai 3 Anda akan menemukan bahwa Paulus bicara tentang beberapa sikap orang yang menyelesaikan sebuah konflik dengan damai. Ayat 1, Paulus bicara tentang menjadi the prisoner of Lord, menjadi tawanannya Tuhan, dipenjarakan karena Tuhan. Menjadi orang-orang yang bersedia dipenjara. Dipenjara bukan oleh emosi, dipenjara bukan oleh kepentingan pribadi, dipenjara bukan oleh trik-trik kita, dipenjara bukan oleh keegoisan kita. Paulus bicara nomor 1, kalau kita mau menyelesaikan sebuah konflik, kita nomor 1 harus dipenjarakan oleh Tuhan sendiri. Artinya ketika kita mau menjadi pribadi yang menyelesaikan konflik, nomor satu bukan mengedepankan emosi, bukan mengedepankan kepentingan pribadi. Seringkali orang lain dituntut mundur 10 langkah, tetapi kita gak pernah mau mundur setapak pun. Itu kan gak adil. Anda lihat, kita harus bersedia dipenjara oleh Tuhan. Orang yang ditawan oleh Tuhan, bukan ditawan oleh emosi kita, bukan ditawan oleh kemarahan kita. Konflik seringkali berlarut-larut justru karena emosi terlibat di dalamnya, dan saya tahu itu.
Saya mengerti itu karena ada kepentingan pribadi kita yang terlibat di dalamnya. Itu sebabnya konflik itu menjadi lama. Konflik tidak selesai bukan karena tidak ada caranya. Konflik tidak selesai sebab yang berkonflik tidak mau menyelesaikannya. Sebab mereka punya agenda pribadi. Paulus mengingatkan kepada kita, ketika terjadi sebuah konflik, nomor satu, jangan dituntun oleh emosi, jangan dituntun oleh keinginan pribadi, tapi dituntunlah oleh Tuhan, dituntun oleh kebenaran dan kasih tadi, in truth and love, dalam kebenaran dan kasih. Nomor dua, Paulus bicara tentang ayat yang kedua, kerendahan hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Jadi Paulus bicara tentang orang yang rendah hati, dan bukan cuma rendah hati, lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut selalu dalam Alkitab sering kali berpasangan. Masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hatinya. Anda lihat bahwa rendah hati dan lemah lembut selalu berpasangan. Artinya ketika rendah hati adalah ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda itu harus berani mengambil sikap pertama, langkah pertama untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ketika Anda itu salah, rendah hati adalah ketika Anda itu salah. Berarti nomor satu, Anda harus mau mengambil sikap, langkah pertama untuk melakukan sebuah perdamaian. Lemah lembut adalah ketika Anda tahu bahwa orang lain itu salah, Anda mengambil sikap pertama untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Sekali lagi ya. Rendah hati adalah ketika Anda tahu Anda salah, Anda harus berinisiatif pertama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lemah lembut adalah ketika Anda tahu bahwa orang lain itu salah, Anda harus mengambil inisiatif pertama untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi dengan kata lain, buat saya begini, dengan kata lain, siapapun yang salah, Anda yang salah atau orang lain yang salah, maka inisiatif pertama harus selalu dimulai dari kita. Menarik ya, dia yang salah kok saya yang inisiatif pertama. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Apabila engkau merasa ada sesuatu barang lain di hati saudaramu mengenai engkau. Masih ingat itu Matius? Dalam Injil Matius, engkau ketika mau membawa korban persembahan di mezbahnya Tuhan, kemudian engkau merasa bahwa saudaramu punya sesuatu barang yang lain dalam hatinya mengenai engkau. Jadi bukan kamu yang salah. Kamu tahu bahwa di hati saudaramu itu ada sesuatu yang lain. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang apa? Taruhlah dulu korbanmu di atas mezbah, kemudian berdamailah lebih dahulu dengan saudaramu. Setelah engkau melakukan perdamaian, baru kembalilah ke atas mezbah, persembahkanlah korbanmu kepada Tuhan. Menarik sekali Tuhan Yesus berkata, ketika orang lain sekalipun salah, inisiatif pertama harus selalu berasal dari diri kita. Ketika Anda dan saya jatuh dalam dosa, saya tanya, inisiatif pertama siapa yang buat? Tuhan. Ketika Anda dan saya salah, manusia jatuh dalam dosa, inisiatif perdamaian itu tidak dimulai dari kita, manusia yang berbuat salah, tetapi dimulai dari Tuhan yang justru tidak salah. Ketika kita mau jadi sama seperti Yesus, maka dalam hal konflik, nomor satu, inisiatif pertama itu selalu dimulai dari kita. Langkah pertama itu dimulai dari mereka yang rohani, dewasa rohani. Makanya ada istilah sing waras ngala. Tetapi sebenarnya buat saya adalah ketika Anda dewasa secara rohani, maka inisiatif perdamaian pertama selalu dimulai dari kita yang dewasa rohani. Makanya saya setuju dengan Larry Crabb. Orang yang dewasa rohani bukan orang yang tidak punya konflik. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang dalam sikapnya, terlihat dalam sikapnya dalam menyelesaikan sebuah konflik. Yang ketiga, Paulus mengingatkan orang itu harus sabar pada ayat yang kedua. Harus sabar. Saya catat beberapa ayat yang bicara tentang kesabaran, terutama dalam buku Amsal. Amsal 14 ayat 29. Karena kita lebih dewasa, kenapa saya harus sabar? Nomor 1, Amsal 14 ayat 29. Saya harus sabar sebab, nomor 1, karena saya lebih dewasa daripada lawan konflik kita. Siapa yang lebih dewasa, dia harus bersabar terhadap lawan konflik. Amsal 14 ayat 29. Yang kedua, kenapa saya disuruh sabar dalam sebuah konflik? Karena kita memiliki pengendalian diri lebih baik daripada orang lain.
Amsal 16 ayat 32, Amsal 14 ayat 17. Amsal 16 ayat 32, Amsal 14 ayat 17. Sebab kita memiliki pengendalian diri lebih baik daripada orang lain. Yang dewasa, nomor 1, kita harus sabar sebab kita lebih dewasa secara rohani. Kita harus sabar dalam konflik sebab kita lebih memiliki pengendalian diri daripada orang lain. Nomor 3, kenapa saya harus sabar dalam penyelesaian sebuah konflik? Sebab kita ada bukan untuk memperbesar konflik, tapi untuk menyelesaikan konflik. Kita ada bukan untuk memperbesar konflik, kita ada untuk menyelesaikan sebuah konflik. Jadi saya menjadi part of solution, not part of the problem. Saya menjadi bagian dari sebuah solusi, bukan bagian dari sebuah persoalan. Amsal 15 ayat 18. Saya ada untuk menyelesaikan sebuah konflik, bukan untuk memperbesar sebuah konflik. Kenapa saya harus sabar? Sebab hanya orang sabar yang bisa memaafkan. Amsal 19 ayat 11. Sebab hanya orang sabar yang bisa memberi maaf. Hanya orang sabar yang memberi maaf. Makanya Paulus berkata, kamu harus sabar. Bukan hanya nomor 1 menjadi tawanan roh. Bukan hanya nomor 1 kita harus rendah hati dan lemah lembut. Nomor 3 kita harus menjadi sabar. Dan yang terakhir dia berkata ayat 2, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang ketiga dia bilang kita harus punya kasih. Pengampunan seringkali bukan meniadakan kesalahan seseorang. Pengampunan seringkali berarti saya ikut memikul kesalahan orang yang tidak seharusnya kita pikul. Sekali lagi ya, kasih berarti kita bersedia untuk dilukai sekali lagi. Nah, kasih itu sebabnya Yesus yang penuh kasih mati bagi Anda dan saya, sebab dia mengasihi kita. Dan karena dia mengasihi kita, dia bersedia untuk dilukai, dibunuh karena pemberontakan kita. Berarti kenapa Paulus menyuruh kita punya kasih? Sebab pengampunan seringkali bukan berarti kita meniadakan kesalahan orang lain. Pengampunan bukan berarti saya melupakan. Pengampunan bukan berarti saya membiarkan. Pengampunan berarti saya mengambil bagian untuk memikul kesalahan orang itu. Sebuah pikulan yang seharusnya tidak perlu saya tanggung, tapi saya mau tanggung. Ketika orang berbuat salah, Anda mengalami sebuah kerugian. Pengampunan bukan berarti Anda sekadar meniadakan itu, bukan. Pengampunan berarti saya seharusnya tidak rugi, tapi karena kesalahannya saya menjadi rugi. Saya turut memikul sebagian dari kesalahan yang dia buat. Sebuah pikulan yang seharusnya tidak perlu saya tanggung. Itulah kasih. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada, kekasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan sebuah konflik. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa memperdalam apa yang disampaikan Pak Doni tadi ya. Rodo abot ya. Dalam prakteknya itu berat, Pak. Oh iya. Tidak mudah ya. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.